Akibat munculnya kelompok separatis yang berbuntut pada gangguan Kamtibmas dalam beberapa waktu terakhir ini, Tetua Adat sekaligus tokoh masyarakat Aifat Kabupaten Maibrat Soleman Mate angkat bicara. Soleman menyampaikan permintaannya kepada seluruh pihak seperti pemerintah, aparat keamanan maupun kelompok separatis, hingga perusahaan swasta yang beroperasi di Maibrat menyangkut situasi dan kondisi terkini di wilayah Aifat Raya yang menjadi sorotan banyak pihak. Soleman menyoroti kehadiran perusahaan kayu yang beroperasi di wilayah Aifat. Ia menduga kehadiran perusahaan kayu PT BKI turut berkontribusi pada eksistensi kelompok separatis. Untuk itu, Soleman meminta pemerintah meninjau kembali izin operasional perusahaan tersebut. Kenapa bisa dari pemerintah setempat di sini? Kenapa dari TNI Polri setempat di sini Kabupaten Maibrat? Kenapa tidak lihat masalah ini? Kalau dibiarkan seperti itu, dibakar, baru sekarang diusir, jangan kerja di wilayah itu perusahaan apa saja. Kok kenapa lewat 1 minggu, kok kenapa kembali kerja kembali? Jadi sudah beroperasi kembali? Beroperasi kembali, angkat terus. Makanya saya minta pemerintah setempat segera untuk hentikan dia. Karena dia ini kerja begitu, dia spot untuk kekuatan anak-anak di hutan itu kan berikan jaminan rokok. Oh, itu dari mana? Ada semua, Pak. Informasinya dari mana? Data semua. Saya kan orang pribumi sini, Pak. Boleh dibisik-bisik sedikit, nggak apa-apa, mungkin off the record saja. Ya rekod. Informasi. Dia kan seperti diberikan uang kepada anak-anak kita yang tadi ada di kerja situ kan. Dan mereka tanda tangan itu perusahaan kan dikasih kepada mereka. Mereka dulu baru mereka mau kasih ke anak-anak yang kerja di hutan itu kan namanya rahasia perusahaan dengan anak-anak yang tadi kerja mendukung itu. Nah, makanya perusahaan itu harus segera dicabut izin dan pemerintah jangan dibiarkan. Nanti dia kerja situ merusak hutan. Akhirnya dia memberikan income kepada anak-anak di hutan untuk memberikan kekuatan untuk merusak kita. Itu saja yang saya minta. Ya, saya sampaikan supaya adik-adik di hutan Aifat Timur atau Aifat Raya ini, saya minta Aifat Raya atau Puk Raya, saya minta supaya adik-adik kita yang ada di hutan pikirkan ke kami orang tua atau kami masyarakat, kami tokoh, kami hidup terpias mengungsi ke kabupaten sampai ada konflik kiri kanan. Jadi adik-adik itu pikir supaya kami mau kembali ini, adik-adik harus kembali merangkul dengan kita bagaimana untuk kami bangun negeri kita bagaimana ke depan. Nah, dekati kami harus dengan pemerintah daerah ini, bisa dekat kami dengan adik-adik kita bicara untuk fokus ke depan. Bagaimana untuk bisa kita maju seperti setara dengan orang lain di suku di Jawa, di Sumatera, di mana maju baru kenapa kami ini tidak bisa. Nah, itu yang saya pesan. Senada dengan Soleman, Kepala Distrik Aifat Selatan Rulan Sowe juga menyampaikan keluh kesahnya. Rulan yang adalah penduduk asli Kampung Kisor menceritakan pengalaman dirinya yang pernah diteror kelompok separatis. Walau demikian, Rulan mengatakan ia tidak gentar dan tetap menjalankan tugasnya meski tidak secara maksimal. Rulan meminta pihak keamanan segera menumpas kelompok separatis yang hingga saat ini berada di hutan-hutan Maibrat. Pasalnya, kelompok tersebut diketahui gencar menyebarkan paham separatisme dan propaganda kepada anak-anak muda yang pada akhirnya akan mengorbankan orang tua, masyarakat sipil tak berdosa hingga aparat negara. Ancam ya? Iya, saya terancam. Pernah ada diancam? Saya sudah diancam. Sebelum kasih naik bendera di Kisor itu hari Minggu, karena saya waktu itu di Manokwari, saya dengan pesawat turun sampai di Sorong, begitu bendera kasih naik ke Sabtu. Saya tersuruh saya kejar. Sampai situ hari Minggu saya parah keluar. Begitu selesai keluar saya ke rumah, kelompok 10 orang yang parang lengkap terus ancam saya. Langsung tarik saya dari kedua pintu saya keluar di rumah Kisor, terancam duduk di teras. Mereka terlalu parang juga, tapi tak begitu tarang, tapi mereka ancam dengan kata-kata. Saya pengungsi kawan kerjasama dengan tentara, TNI Polri dengan pemerintah. Ini apa yang makan uang pengungsi, apa yang bikin distrik ini jadi hancur. Kata-kata mereka ancam saya, tapi saya biarkan saja. Saya biar sudah, nanti Tuhan tahu saya puas hati.
saya kembalikan masyarakat itu tujuannya adalah bagaimana mendapatkan generasi penerus pendidikan, kesehatan, pembangunan di wilayah. Itu yang saya prinsip untuk pulangkan masyarakat sampai hari ini. Itu saya punya prinsip, tidak bekerja karena jabatan, tidak. Saya hanya diperintah bagaimana selamatkan masyarakat. Ini isu ideologi, ingat. Ideologi akan isu yang mereka. Kalau saya ada pengungsi di hutan, di mana-mana orang akan bangun isu ideologi ini. Wah, pengungsi ada. Yang pikiran adalah ibu kota, terutama pemerintahan ini, kabupaten, provinsi sampai pusat. Nah itu kerjasamanya itu hanya intinya ada di situ. Kita pulangkan orang supaya jangan isu ini dibangun. Baik. Kalau orang di hutan, ada yang meninggal, ada yang sakit, justru mereka kan nggak merah ada ini, mereka foto kirim, ini pengungsi masyarakat sipil ada yang di pulau. Kok masyarakat sipil mana yang sudah pulang, baru masyarakat mana yang di hutan? Kan logika ini. Kalau yang hutan berarti yang lawan negara ini. Tuh? Nah, sedangkan itu, yang sementara saya sebagai kata mati, yang sementara masyarakat di hutan ini saya bicara banyak. Hutan itu hanya masyarakat sipil, hanya takutnya saja mereka lari sama-sama, bukan pelaku. Ada kelompok yang pasif, bukan kelompok pelakunya atau aktif. Nah, karena tinggal cara kita pulang ini susah. Saya juga sementara ke polisi upaya kasih informasi supaya mereka harus pulang.